Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 458. Lembaga Penelitian Senjata Keluarga Chen juga telah memasuki tahap pengembangan. Kemunculan mesin uap ditakdirkan menjadi produk zaman baru. Selanjutnya, hanya perlu beberapa perbaikan sebelum dapat dipasang secara resmi di lokomotif. Setelah Chen Che kembali, dia belum mengunjungi Institut Penelitian Senjata. Sekarang setelah dia datang ke sini, dia menyadari bahwa Institut Penelitian Senjata ini benar-benar berbeda. Dikelilingi tembok tinggi, hanya ada satu pintu masuk dan keluar, serta sebuah gerbang. Namun gerbangnya ditutup dan hanya akan dibuka pada waktu tertentu. Chen Che selalu sangat percaya diri dengan Lu Yuanhui dan yang lainnya, jadi bahkan ketika dia pulang, dia tidak pernah melihat kemajuan proyek mereka. Hari ini, saya secara khusus diundang oleh Lu Yuanhui untuk melihatnya. Anda telah mengalokasikan begitu banyak uang bagi kami untuk melakukan penelitian. Ini sendiri merupakan kepercayaan yang besar kepada kami. Bagaimana mungkin Anda masih belum membacanya? Hari ini, saya harus menunjukkan kepada Anda hasil penelitian kami. Lu Yuanhui menyeret Chen Che masuk dengan paksa. Luda, Lu Xiaohua dan yang lainnya ada di sana untuk menemaninya. Keturunan Luban ini sangat puas karena telah menemukan guru yang baik. Meski sangat gugup saat turun gunung, kini mereka bahagia seperti dewa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Che bisa langsung mengalokasikan 20.000 tael perak kepada mereka untuk penelitian. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, membeli bahan apapun yang mereka inginkan, dan bermain-main dengan apapun yang ingin mereka bangun. Lebih penting lagi, beberapa gambar yang diberikan Chen Che, seperti gambar lokomotif, meskipun Chen Che tidak memberikannya secara lengkap, dan beberapa bagian hanya imajinasi, Luda dan Lu Yuanhui mampu membuat sapi kayu dan seekor kuda yang mengalir, mereka sepenuhnya mengandalkan pengetahuan profesional mereka yang luar biasa untuk menyelesaikan gambar yang belum digambar Chen Che. Ada juga beberapa gambar senjata yang diberikan oleh Chen Che, gambar perahu layar lantai 2, struktur dan perluasan penggunaan karet, penambangan dan penggunaan batu bara, penambangan dan pemisahan minyak, bahkan peningkatan dan pemanfaatan bubuk hitam. Di antaranya, yang paling bernilai saat ini adalah penggunaan bubuk mesiu hitam. Lembaga penelitian senjata tidak lagi sekasar bengkel senjata sebelumnya. Xiao Zhuang dan yang lainnya juga bekerja di sini sekarang. Keluarga Lu telah menyiapkan unit terpisah untuk mereka. Setiap orang berkomunikasi satu sama lain, tetapi seringkali, mereka bekerja keras dan melakukan urusan mereka sendiri. Kami dibagi menjadi banyak departemen kecil. Yang suka mempelajari kapal akan mempelajari kapal bersama, yang suka mempelajari kendaraan akan mempelajari kendaraan, dan yang suka mempelajari senjata akan mempelajari senjata. Tapi Bos Chen, saya masih punya untuk memberimu saran. Ayo bekerja sama sekarang. Beberapa orang sudah suka bermain-main dengan bubuk mesiu. Menurutku benda ini sangat berbahaya, dan bubuk mesiu yang berasal dari wilayah barat juga sangat berbahaya, seluruh lembaga penelitian kita bisa dibakar. Saya di sini. Saya ingin tahu apakah kita harus memisahkan departemen penelitian berbahaya ini ke beberapa tempat terpencil. Pertanyaan Lu Yuanhui langsung membuat Chen Che berkeringat dingin. Sial, kenapa aku lupa masalah keselamatan? Chen Che menyeka keringat dingin di dahinya, lalu berkata dengan datar, minggir, aku harus pindah, aku lalai. Departemen berbahaya ini benar-benar tidak bisa bergaul dengan departemen keamananmu, jika tidak, jika terjadi sesuatu, itu akan menjadi masalah besar. Chen Che segera pergi ke departemen tempat mereka meneliti bubuk mesiu dan bensin. Meskipun mereka adalah departemen independen, mereka memang terlalu berbahaya. Jika terjadi percikan api, seluruh halaman, oh tidak, seluruh desa Chenjia akan terpengaruh lebih. Anda tahu, mereka membuat ratusan kilogram bubuk mesiu sendirian, dan menaruhnya di atas meja dengan santai seperti sampah. Chen Che segera menghentikan semua tindakan mereka, dan kemudian segera menyebarkan pengetahuan yang relevan tentang pencegahan kebakaran kepada mereka. Terus terang, kembang api dilarang sepenuhnya di departemen bensin dan bubuk mesiu. Tidak ada yang bisa melanggar contoh ini. Bahkan jika Anda melihat saya bermain api di dua departemen ini, Anda tidak bisa. Anda harus memberi saya tongkat dan mengemudi saat aku pergi, kamu tahu. Chen Che mengatakannya dengan serius, tetapi orang-orang dari keluarga Lu memandang Chen Che seolah-olah mereka idiot.
Tentu saja mereka tahu bahwa hal semacam ini tidak boleh disinggung, dan mereka merasa bahwa Chen Ce menghina profesionalisme mereka menyebutkannya di sini. Namun, untuk menghormati Chen Ce, mereka tetap tidak membantah. Meski Chen Ce menekankan bahwa masalah pencegahan kebakaran ini adalah hal yang sepele bagi mereka. Namun pengetahuan Chen Ce masih patut dihormati, jadi alih-alih berkomentar buta tentang saran Chen Ce, mereka menemukan kesempatan yang tepat untuk menanyakan beberapa pertanyaan profesional kepada Chen Ce. Misalnya fungsi rifling apa? Mengapa peluru perlu diprioritaskan? Bagaimana senapan bisa menimbulkan semburan api? Mengapa bensin hilang dengan sendirinya setelah dipisahkan? Tunggu. Beberapa dari pertanyaan ini biasa-biasa saja, ada pula yang mendalam, dan Chen Ce bingung karenanya. Tapi bagaimanapun juga, jika mereka bisa menjawabnya, mereka dengan sendirinya akan langsung menjawabnya. Jika mereka tidak bisa menjawabnya, Chen Ce akan dengan sengaja membimbing mereka ke jalan yang benar agar mereka bisa berkreasi di masa depan. Berani bicara omong kosong. Lembaga penelitian bubuk mesiu dan bensin segera dipindahkan dan dibangun di lembah yang jauh dari pemukiman. Chen Ce tentu saja memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk mereka ke surga. Tentu saja, area percobaan baru tidak dapat dibangun dalam 1 atau 2 hari, sehingga proyek bubuk mesiu dan bensin dihentikan sementara. Sekarang di bawah kepemimpinan Lu Yuanhui, Chen Ce melihat hasil kerja mereka. Lokomotif besar, mereka sangat mengikuti gambar yang digambar oleh Chen Ce. Keseluruhan lokomotif sudah selesai dibangun. Tampilannya seperti lokomotif kuno. Warnanya merah dan biru sangat mencolok. Ketiga cerobong asap dari pendek hingga panjang pasti akan muncul di masa depan, yang merupakan ciri khas lokomotif uap. Dari asap putih. Bagaimana? Lu Yuanhui sangat bersemangat seperti anak kecil. Chen Ce tidak segera mengungkapkan posisinya, tetapi dengan serius masuk ke dalam lokomotif dan memeriksanya. Masih banyak tempat di lokomotif yang belum sempurna, tapi ruang apinya bisa digunakan. Kami sudah mencobanya 13 kali. Kekuatan arang yang terbakar sekarang tidak sebaik batu bara itu. Kalau apinya sudah penuh, dihidupkan, kecepatan kendaraan secara teoritis bisa mencapai 3 hingga 40 km per jam. Chen Ce mengajari mereka semua metode kerja seperti kecepatan dan jarak tempuh. Bagi mereka yang terlibat dalam penelitian, akan menjadi hal terbaik untuk bisa menyatukan skala. Jadi sekarang Lu Yuanhui berbicara beberapa kilometer ketika dia membuka mulutnya, dan kecepatan per jam di setiap belokan. Dia terdengar lebih seperti orang modern daripada Chen Ce. Situs percobaan sudah dalam pembangunan, kan? Kapan kita bisa menjalankannya secara resmi? Chen Ce lebih mementingkan pertarungan sebenarnya. Tidak peduli seberapa banyak Anda membicarakannya, lebih baik Anda benar-benar lari. Produksi baja tidak dapat mengimbangi. Diharapkan bulan depan kami akan mampu memproduksi rel yang cukup untuk berjalan sejauh 1 km. Rel percobaan kami akan dipasang dari sini sampai ke sungai. Pada saat itu, rel tersebut akan berjalan di samping Chenyu Avenue. Pasti spektakuler. Lu Yuanhui tertawa, membayangkan hari ketika lokomotif lepas landas. Pada saat itulah keturunan Lu Ban secara resmi mengumumkan kembalinya mereka ke dunia. Meskipun Lu Yuanhui dan yang lainnya telah membuat beberapa kapal sekarang, selalu ada kapal. Meskipun beberapa orang mungkin merasa aneh melihat kapal yang mengeluarkan asap putih, tidak ada kereta yang membawa manusia yang pernah mereka lihat. Kereta api diperkenalkan untuk pertama kalinya. Chen Ce menepuk bahu Lu Yuanhui dengan penuh penghargaan, bagus sekali. Ketika waktunya tiba untuk uji coba, saya akan membuat pernyataan besar untuk Anda sehingga semua orang dapat mengetahui betapa kuatnya kereta itu. Oh, bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana kita bisa memberitahu orang-orang betapa kuatnya kereta itu? Bab 459. Bagaimana kita bisa memberitahu orang lain betapa hebatnya kereta api? Beritahu semua orang tentang data kereta secara langsung. Seperti berapa beratnya, berapa banyak orang yang dapat ditariknya. Berapa banyak muatan yang dapat ditariknya? Tidak, ini tidak cukup intuitif. Chen Ce tiba-tiba memiliki gambaran yang lebih intuitif di benaknya, seperti membiarkan kereta bersaing dengan gajah raksasa untuk menguji kekuatan mereka. Jika itu tidak cukup menarik, lalu tambahkan 3 harimau. Izinkan saya bertanya kepada Anda, betapa mengejutkannya pemandangan langka seperti itu, di mana seekor gajah raksasa dan 3 ekor harimau bersaing dengan lokomotif baja yang menyerupai monster.
Apakah itu tidak cukup? Lalu, biarkan orang naik dan mencoba juga. Bagaimana dengan 100 orang? Tidak cukup. Bagaimana dengan 500 orang? 1000 orang? 2000 orang? Dihitung berdasarkan kekuatan 200 kg per orang, 10 orang dapat memiliki kekuatan 1 ton, 100 orang dapat memiliki 10 ton, dan 1000 orang dapat memiliki kekuatan 100 ton. Kedengarannya tidak kecil, bukan? Namun seberapa besar daya tarik yang dimiliki lokomotif tersebut? Perkiraan konservatif adalah tidak akan ada masalah dalam menarik sesuatu yang berbobot 2 hingga 3000 ton. 2000 talenta 200 ton. Ini bukan lagi sebuah celah, melainkan sebuah jurang. Namun, apakah orang awam akan percaya bahwa bongkahan besi tersebut memiliki kekuatan yang begitu besar? Percaya atau tidak, kejadian ini akan menimbulkan sensasi. Ketika saatnya tiba, saatnya kereta api menjadi terkenal di seluruh dunia. Namun, masalah ini tidak dapat didiskusikan dengan Lu Yuanhui sebelumnya. Tunggu saja, saya pasti akan membuat hasil Anda terkenal di seluruh dunia. Saya akan memberitahu dunia betapa kuatnya kereta ini, yang bisa dianggap sebagai persiapan agar kereta tersebut tersebar ke seluruh dunia, masih perlu diselesaikan. Orang Qiang, seberapa siapkah mesin uap di kapal? Chen Ce sekarang miskin dan memiliki banyak hutang. Jika Xiao Yong dan yang lainnya tidak pandai berbicara, dan jika reputasi desa Chenjia cukup besar sekarang, mereka pasti tidak akan bisa mendapatkan makanan dari orang-orang pengusaha besar itu. Chen Ce sekarang memiliki semua syarat untuk menjadi orang kaya. Dia memiliki pabrik, industri, proyek, dan tenaga kerja yang cukup, tetapi orang-orang Qiang tidak dapat diatasi di depan semua orang. Oleh karena itu, masalah rakyat Qiang harus diselesaikan. Selain itu, Chen Ce sudah banyak membual. Bagi Chen Xiaole, orang-orang Qiang harus dilenyapkan sepenuhnya. Lu Yuanhui juga mengetahui bahwa masalah rakyat Qiang sangat serius. Meskipun dia tidak tahu mengapa Chen Ce harus membangun kapal terlebih dahulu untuk menghancurkan rakyat Qiang, dia berpikir bahwa Chen Ce pasti punya alasannya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, ia tidak menanyakan alasannya, melainkan langsung mengatakan hasilnya, tenaga kudanya saja tidak cukup. Kalau kapalnya kosong, arus baliknya bukan masalah besar, tapi kalau kapalnya penuh orang dan barang, maka tenaga kudanya tidak cukup. Apa yang harus kita lakukan? Chen Ce sedikit cemas. Jalur air menuju tempat berkumpulnya masyarakat Qiang telah ditandai dengan dangkalan yang berbahaya selama beberapa tahun. Jika perahu tidak bisa lewat, maka segala bualan tidak ada artinya. Sekarang pasti sudah terlambat untuk memperbaiki mesin uap. Meski kita sudah punya rencana yang bisa meningkatkan tenaga kuda sebesar 40 hingga 60%, kita tidak punya cukup waktu. Jika mesin uap tidak berfungsi, maka pasang saja 2, kapal kita besar kok, jadi baik-baik saja. Sebenarnya seperti dugaan saya, kami sudah menguji kapal baru. Jika kedua mesin uap bekerja dengan kapasitas penuh, tidak akan ada masalah terdampar saat muatan penuh, tetapi lebih banyak batu bara yang dikonsumsi. Chen Ce mengernyitkan dahi. Benar-benar seekor sapi betina yang terbang dengan pesawat, sungguh mengagumkan. Imajinasi dan keberanian ini sungguh luar biasa. Dia memang pantas menjadi keturunan Luban. Dia tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan, dia langsung mengambil tindakan dan berhasil. Ayo, bawa aku melihatnya. Kamu tidak bisa mendengarkan apa yang orang lain katakan. Lihat saja, di bidang profesionalnya, Lu Yuanhui sama sekali tidak malu-malu. Dia segera membawa Chen Ce keluar dan mulai menuju dermaga di sepanjang jalur kereta api yang baru direncanakan. Para pekerja sedang tidur, dan semuanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan industri Chen Ce. Mengikuti jalur kereta api yang dibangun oleh para pekerja, Chen Ce dan yang lainnya sampai ke sungai. Galangan kapal yang baru dibangun di sungai ini berada di hilir desa. Terdapat beberapa dermaga di luar galangan kapal yang khusus digunakan untuk bongkar muat kapal. Perahu yang baru dibangun tidak terlalu besar. Bukan karena tidak bisa dibuat, tapi karena sungainya terlalu kecil, percuma saja membuat perahu sebesar itu. Oleh karena itu, kapal yang dibangun saat ini adalah perahu kecil yang hanya mampu mengangkut 2 hingga 300 pasukan. Meski dikatakan perahu kecil, namun sebenarnya cukup besar, dengan panjang lebih dari 25 meter. Meski tidak seberapa dibandingkan dengan kapal-kapal generasi selanjutnya, namun di era ini sudah bisa dikatakan sebagai sebuah kapal besar. Ini bisa dikatakan sebagai pertama kalinya dinasti Zhou menggunakan perahu semacam itu untuk mengangkut pasukan di sungai.
Sudah ada lebih dari selusin kapal yang berlabuh di dermaga, ini semua adalah kapal pengangkut pasukan yang baru dibangun, tentunya juga digunakan untuk mengangkut barang pada hari-hari biasa jika tidak, maka ada begitu banyak batu bata beton bertulang sehingga tidak realistis untuk mengangkutnya dengan kereta kuda. Di bawah kepemimpinan Lu Yuanhui, Chen Ce berhasil melihat kapal tersebut dimodifikasi dengan 2 mesin uap. Kapal ini berstruktur kayu murni, dengan kayu lapis yang lebar dan kabin yang lebih lebar, mampu menampung setidaknya 30 hingga 50 ton muatan dek. Kabin terutama digunakan untuk menyembunyikan pasukan bila diperlukan. Ajak aku mencobanya. Aku ingin melihat apakah ini bisa berhasil. Chen Ce menggosok tangannya, melihat ke sini dan menyentuhnya. Chen Ce sangat menantikan kapal bermesin uap berukuran ganda ini. Lu Yuanhui tidak berkata apa-apa dan langsung membawanya ke kabin. 2 set mesin uap keluaran tenaga ada di dalam kabin. Saat ini para pelaut di sini sudah mendapat kabar terlebih dahulu, sehingga kompor sudah menyala dan mesin uap sudah mulai bekerja, namun daya tembaknya belum cukup. Tunggu sekitar 1 batang dupa lagi, dan kita akan memiliki cukup tenaga untuk berlari. Di dalam kabin sangat panas, lagi pula, 2 ketel uap besar sedang menyala. Akan lebih baik jika menggunakan ketel uap. Tidak terlalu panas. Ayo naik dulu. Lu Yuanhui melihat Chen Ce sudah berkeringat, dan segera memintanya pergi dan masuk ke kabin. Chen Ce juga mengikuti perbuatan baik. Dia tidak berniat tinggal di sini dan terus berkeringat. Lagi pula, di sini sangat sulit. Keluar dari kabin, Lu Yuanhui menyampaikan idenya untuk mesin uap baru kepada Chen Ce. Chen Ce mendengarkan sebentar dan menyadari bahwa ini bukan ketel uap. Mengompresi uap lalu menyemprotkannya dengan tekanan yang lebih besar akan menggerakkan sudu-sudu turbin untuk berputar. Dengan cara ini memang bisa diperoleh tenaga yang lebih besar, namun apakah mungkin membangun boiler yang mampu menahan tekanan tinggi? Bab 460. Meskipun Chen Ce berulang kali menekankan bahwa dia tidak boleh meremehkan kebijaksanaan orang dahulu, dalam interaksi sebenarnya, dia mau tidak mau menggunakan pemikiran orang modern untuk melihat masalah. Misalnya, Chen Ce berpikir bahwa masalah mesin uap sebelumnya tidak dapat diselesaikan sama sekali. Bagaimanapun, tidak ada revolusi industri di dinasti Zhou, dan wajar jika banyak barang tidak dapat diproduksi tanpa mengalami asal-usul dan inovasi mesin. Namun mesin uap muncul dan lokomotif dibuat. Meskipun Chen Ce menyediakan gambarnya, banyak detail yang diselesaikan sendiri. Sekarang Lu Yuanhui berkata bahwa dia ingin membangun ketel bertekanan tinggi untuk meningkatkan tenaga uap. Chen Ce hanya setuju setelah mempertanyakannya sejenak. Bagi pekerja ilmiah, hal terakhir yang harus mereka lakukan adalah membatasi kebebasan berekspresi. Berikan saja uang, berikan sesuatu, dan tunggu hasilnya. Setelah keduanya mengobrol sebentar di dek, Ruda datang dan memberitahu, "Tuan, pemimpin, daya tembak telah mencapai standar, dan Anda dapat mulai meluncurkan kapal." Lu Yuanhui memandang Chen Ce, yang tersenyum dan melambaikan tangannya. Kalau begitu ayo pergi. Krotor. Kapal bersiul, lalu mulai bergerak perlahan. Chen Ce berjalan ke ujung geladak dan bisa melihat baling-balingnya. Kedua baling-baling dan tenaga yang berlipat ganda membuat kecepatan perahu menjadi lebih cepat. Chen Ce bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh haluan perahu dimiringkan. Meski amplitudonya tidak terlalu besar, namun hal ini juga membuktikan kehebatan mesin kembar ini dari samping. Perahu-perahu itu melaju melawan arus. Meski arus di Sungai Qingyang bisa dikatakan deras, namun justru berperan besar dalam pertempuran pemblokiran masyarakat Qiang. Namun dalam menghadapi kekuatan kapal ini, arus balik tidak menjadi masalah. Perkiraan kecepatan maju adalah sekitar 10 atau 20 yard, namun kecepatan ini masih terus meningkat. Bagaimanapun, itu hanyalah mesin uap generasi pertama, bukan mesin motor sungguhan. Perahu itu melawan arus. Ini adalah pertama kalinya Chen Ce melihat pemandangan seperti ini di sungai. Baru kemudian dia melihat dengan jelas betapa besarnya seluruh desa keluarga Chen dibangun di sepanjang sungai. Puluhan ribu orang telah pindah ke desa Chenjia dan kota Xinyu. Meski sebagian besar sudah dialihkan, banyak juga yang pindah ke rumah baru, namun masih banyak masyarakat yang hanya tinggal di dekat sungai, sehingga gubuk dibangun satu demi satu. Jelek sekali, seperti bekas luka di tepi sungai yang indah. Namun kami tidak bisa berbuat apa-apa. Para korban hanya bisa hidup lebih baik di dekat sungai. Dan ketika jumlah orang lebih banyak, sampah, air limbah dan sejenisnya secara alami akan dihasilkan. Melihat beberapa polutan,
Chen Ce memutuskan untuk merumuskan beberapa peraturan dan ketentuan ketika dia kembali. Misalnya, mereka hanya bisa minum air matang, lalu membangun toilet. Mereka tidak bisa pergi membuang hajat dimanapun mereka mau. Malaria akan terjadi dengan cara ini. Ketika rumah dibangun di masa depan, semua orang harus pindah ke sana. Chen Ce sudah membagi konsep komunitas di benaknya. Para korban bencana ini perlu dikelola secara terpisah, dengan satu orang yang bertanggung jawab masing-masing komunitas, dan akhirnya dipusatkan pada kepala desa. Dikelola oleh Laolu. Faktanya, para korban bencana ini selalu ditangani oleh kepala desa yang lama. Meskipun Laolu juga ikut serta, ada terlalu banyak hal yang harus dia tanggung. Korbannya tidak semuanya orang miskin, ada juga beberapa bajingan. Chen Ce pusing menahan orang-orang ini, namun ketika diserahkan kepada kepala desa yang lama, mereka mengaturnya dengan tertib. Kepala desa tua itu juga seorang pria yang semakin dewasa seiring bertambahnya usia. Meskipun tingkat pendidikannya tidak setinggi Chen Ce, tingkat hubungannya dengan orang lain berada pada level penuh. Mereka yang ingin menimbulkan masalah dan ingin menjadi gangster akan disingkirkan oleh kepala desa lama, atau mereka dipukuli dan kemudian dikirim secara paksa ke kamp militer Chen Jiajun untuk berpartisipasi dalam transformasi. Meskipun para gangster hanya main-main, mereka memiliki beberapa kualitas yang tidak dimiliki orang biasa, misalnya mereka lebih berani dan dapat bertahan dalam pelatihan dengan lebih baik. Saat melatih orang biasa, petugas di kamp militer mungkin masih sedikit enggan. Namun saat melatih para gangster nakal ini, mereka dilatih dengan sangat keras hingga mereka bahkan bisa mematahkan cambuknya. Bos Chen, pantai pertama sudah muncul. Pantai ini tidak terlalu sulit. Anda bisa melihat kestabilan kapal kita. Suara Lu Yuanhui menyadarkan Chen Ce dari pikirannya, dan mereka semua menyambut pantai bersama. Jika muncul gelombang putih di sungai, berarti aliran air semakin deras. Chen Ce sedikit gugup, tidak khawatir arusnya deras atau tidak, tapi khawatir kedalaman airnya tidak cukup dalam dan akan merepotkan jika menabrak batu. Mungkin melihat kekhawatiran Chen Ce, Lu Yuanhui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Bos Chen, orang-orang saya sudah memeriksanya. Ketinggian air di pantai pada rute yang Anda sebutkan sudah mencukupi, meskipun ada beberapa batu tersembunyi, tapi itu bukan masalah besar." Mendengar kata-kata meyakinkan Lu Yuanhui, wajah Chen Ce berangsur-angsur menjadi lega. Setelah sampai di pantai, perahu melambat. Tapi wajar saja, seperti halnya mobil yang menanjak, tentu saja akan sedikit melambat, namun perahu tidak berhenti sama sekali. Meski tidak bisa dikatakan mudah, ia melaju dengan mulus. Tenaga kuda uapnya belum mencapai maksimal, yang membuktikan bahwa tenaga mesin uap ganda kita sudah cukup memadai. Namun, agar lebih bertenaga, kita bisa mencoba lagi dengan beban penuh. Chen Ce mengangguk dan menyetujui saran itu. Segera setelah itu, para pelaut memutar haluan kapal dan kembali ke hilir. Kecepatan bertambah. Setelah menyusuri hilir, mereka menemukan tempat terbuka dan memutar kemudi kembali. Kemudian para pelaut mulai menyimpan air dan mengangkat ember-ember air dari sungai. Untuk mensimulasikan berat 200 orang, setiap orang dihitung sebagai 140 kg, ditambah senjata dan barang-barang mereka, ditambah 40 kg, itu adalah 180 kg per orang, 100 orang hampir 20 ton, 200 orang 40 ton. Puluhan pelaut terengah-engah sambil membawa air. 1 jam kemudian, beberapa tong kayu besar di geladak terisi puluhan ton air. Memanfaatkan waktu ini, Chen Ce memberitahu Lu Yuanhui tentang pompa air lagi. Berbicara tentang pompa air, wajar jika berbicara tentang listrik. Jika berbicara tentang listrik, wajar jika berbicara tentang pembangkit listrik. Dan dasar dari semua ini, semuanya harus dibangun dari karet. Hanya dengan karet kita bisa membuat kabel. Hanya dengan kabel listrik bisa disalurkan. Baru setelah transmisi selesai kita bisa membangun pompa air. Tentu saja mesin diesel dan mesin bensin juga harus terintegrasi, namun kesulitan industri sepertinya tidak jauh berbeda dengan pompa air listrik. Setelah semua persiapan selesai, pencucian pantai kedua dimulai. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, ini lebih sulit, tetapi bukan tidak mungkin untuk bergegas. Kapal masih melaju dengan relatif mudah. Namun kapal tidak berhenti, melainkan terus melaju menuju pantai lain yang jaraknya 13 km. Pantai ini merupakan pantai paling berbahaya dari beberapa pantai yang dilaluinya. Selama Anda bisa melewati pantai jelek ini, tidak akan ada masalah di sepanjang perjalanan.
Kecepatannya meningkat hingga hampir 35 yard. Ke arah yang berlawanan, kecepatan ini sudah menjadi batasnya. Di dalam kabin, sekelompok pelaut bekerja dengan tergesa-gesa, menaikkan suhu di dalam kabin hingga 40 derajat. Orang-orang di dalam berkeringat banyak, dan mereka harus segera mengisi kembali air, jika tidak mereka akan mengalami dehidrasi. Namun, semua upaya tidak sia-sia. Terisi penuh, kapal langsung menuju ke perairan dangkal yang berbahaya tanpa bahaya apapun, melewati batu terbesar yang hanya berjarak 50 cm. Jika ini mengenai, lambung kapal akan hancur. Bersambung.